Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan konseling dan belajar. Syamsul Yusuf mengemukakan ada 4 komponen layanan dalam bimbingan dan konseling yang komprehensif. Di antaranya 1. Kurikulum bimbingan atau pelayanan dasar, 2. Perencanaan individual, 3. Pelayanan responsif, dan 4. Yaitu dukungan sistem. Kurikulum bimbingan atau layanan dasar merupakan seperangkat aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan akademis, karir, pribadi, dan sosial. Layanan responsif. Syamsul Yusuf mengemukakan bahwa layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Perencanaan individual merupakan proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dukungan sistem. Di sini dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Lalu, rincian strategi layanan. Strategi layanan dalam pandangan bimbingan dan konseling komprehensif merupakan strategi kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan suatu layanan atau layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individu, atau dukungan sistem tertentu. Maka yang dimaksud layanan ialah seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individu, dan dukungan sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi layanan ialah bagian dari layanan tersebut. Misalnya dalam layanan dasar memiliki strategi layanan informasi, orientasi, dan bimbingan kelompok. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing strategi layanan berdasarkan layanan bimbingan dan konseling. A. Layanan dasar adalah layanan bimbingan yang diperuntukkan untuk seluruh siswa yang ditujukan untuk membantu terwujudnya perkembangan yang lebih optimal bagi para peserta didik. Fungsi yang digunakan dalam layanan dasar umumnya ialah pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. B. Strategi layanan dalam layanan responsif. Beberapa strategi layanan dalam layanan responsif ialah konseling individu, konseling kelompok, alih tangan kasus, konferensi kasus, dan kunjungan rumah atau home visit. Selanjutnya, C. Layanan perencanaan individu. Layanan perencanaan individu ialah layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membantu peserta didik dan merencanakan masa depannya. Perencanaan individu ini bisa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Perencanaan individu bisa meliputi penempatan, penyaluran, perminatan. Satuan layanan atau satlan. Satuan layanan atau satlan atau juga rencana pelaksanaan layanan atau RPL merupakan suatu hal yang tak terlepas pada setiap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Artinya tiap layanan yang dilaksanakan haruslah ada satlannya atau satuan layanannya. Di samping itu, fungsi satlan juga bisa menjadi laporan kegiatan layanan itu sendiri yang harus diberitahukan kepada atasan. Sebagaimana Eko Susanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa unsur-unsur minimal yang harus ada pada rencana pelaksanaan layanan atau RPL atau satlan adalah A. Tujuan, B. Materi atau topik atau permasalahan, C. Kegiatan, sumber, bahan atau alat, D. Instrumen penilaian. Satlan dan satkung sendiri meliputi A. Materi layanan atau pendukung. Materi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah siswa yang akan dikenai layanan atau pendukung. B. Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. C. Menetapkan sasaran kegiatan, yaitu siswa asuh yang akan dikenal kegiatan layanan atau pendukung. D.
menetapkan bahan sumber bahan dan atau narasumber, serta personil yang berkaitan dengan peranannya masing-masing. Menetapkan metode, teknik, media dan jenis alat yang akan digunakan sesuai dengan ciri khusus jenis layanan atau pendukung yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Selanjutnya, yang berkaitan dengan perkembangan konseling, khusus konseling sekolah adalah adanya kebutuhan nyata dan kebutuhan potensial para siswa pada beberapa jenjang pendidikan, yaitu meliputi beberapa tipe konseling berikut ini. Konseling krisis dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan atau pacaran, dan penyalahgunaan zat adiktif. 1. Konseling fasilitatif dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah diri dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Konseling preventif dalam mencegah dapat mungkin kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan seksual, pilihan karir, dan sebagainya. 3. Konseling developmental dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa seperti pengembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, perkembangan karir, dan perkembangan akademik. Dengan demikian, kebutuhan akan hubungan bantuan atau helping relationship, terutama konseling, pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat individu. Pendekatan Islami dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Pribadi Muslim tersebut memiliki ketangguhan pribadi tentunya dalam prinsip-prinsip sebagai berikut. Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor. Bagi pribadi Muslim yang berpijak pada fondasi tauhid, pastilah seorang pekerja keras. Namun nilai bekerja baginya adalah untuk melaksanakan tugas suci yang telah Allah berikan dan percayakan kepadanya. Ini baginya adalah ibadah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.